Shalom Bapak Ibu, gimana kabar Anda semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat terus ya Bapak Ibu, selalu dalam penyertaan dengan inspirasi Roh Kudus. Bapak Ibu, pada kali ini saya akan menjelaskan mengapa kita kalau sedang terima Roh Kudus kita bisa berani bersaksi tentang Yesus. Bagaimana kita bisa menyembuhkan orang-orang sakit, bagaimana kita bisa mengusir roh-roh jahat, roh-roh kotor. Nah, ini sudah tertulis di dalam Roma 8 ayat 1. Nanti saya akan sambung dengan ayat yang ke-15 sampai 17. Demikian bunyinya. Hidup oleh karena roh. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Ayat yang ke-15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Di sini jelas firman Tuhan mengatakan, kita sudah minum darah dan makan daging Yesus. Kita sudah roh jiwa kita begitu dibaptis, yaitu dari kata baptiso, kita dosa asal maupun dosa hati nurani sudah dikuburkan. Nah, sudah dikuburkan, kita keluar menjadi manusia baru seperti Yesus. Kita dibawa hukum kasih karunia, dan tugas kita sekarang adalah berani bersaksi tentang Yesus. Dan itu Bapak Ibu, kita jangan ragu lagi memanggil Yesus itu Bapa kita, karena kita begitu dibaptis, kita sudah menjadi satu roh jiwa kita bersama Yesus. Jadi kita adalah ahli waris, seperti yang di Alkitab katakan firman Tuhan Yesus. Kita adalah ahli waris, karena besok apabila terjadi kebangkitan pertama, kita sudah bersatu dengan Yesus. Maka dari itu Bapak Ibu jangan ragu lagi memanggil Yesus adalah Bapa kita. Jadi kita sudah bebas dari hukum Taurat, dalam arti bukan kita bebas. Dan Tuhan Yesus mengatakan, aku datang untuk menggenapi hukum Taurat. Kita tetap harus melengkapi semua, tidak menghilangkan salah satu, hukum kasih maupun hukum Taurat. Semua jalan bersama-sama. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita terus harus bersandar pada darah Yesus. Itu penting sekali Bapak Ibu menghadapi zaman yang makin tak karu-karuan seperti saat ini. Baik manusianya maupun iklim atau kondisi geologis yang sedang terjadi akhir-akhir di tahun 2023 ini Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, mari kita selalu berseru-seru bersandar dari Yesus. Apabila kita tidak sadar melakukan dosa pikiran, perbuatan, dan itu paling sering kita alami dalam hidup di alam maut ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, kita harus selalu bersandar pada darah Yesus. Apabila kita membaca Alkitab, kita minta tuntunan inspirasi Roh Kudus agar kita tidak sampai salah menafsirkan, karena sangat berbahaya sekali membelokkan firman Tuhan Yesus itu Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, sebelum saya membuat lagu konten, saya lupa judulnya, tetapi saya akan memainkan ini untuk Anda semua, karena ungkapan roh jiwa saya, biarlah tangan saya ini yang dipakai Tuhan Yesus untuk memainkan lagu ini. Sebelum saya memulai lagu ini, saya akan doa untuk persiapan memainkan piano ini.
Bapak, Yesus, 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 Yesus. Bapak berikan kuasa, Bapak, tangan maupun otak saya untuk bermain piano lagu ini, Bapak. Bapak, saya memainkan lagu ini bukan hanya untuk kembangkan diri tubuh saya, Bapak Yesus. Saya memainkan ini hanya untuk memuji namamu saja, Bapak. Kami hanya memuji karena Engkau sudah mencurahkan darah 2000 tahun yang lalu demi kami, Bapak. Kalau Engkau tidak mencurahkan darah, Bapak, kami akan menghadapi Engkau adalah Allah yang adil, Bapak. Karena kami tidak akan lepas dari hukuman itu, Bapak, pengadilan dari Engkau itu, Bapak. Maka dari itu Engkau sendiri, Bapak, yang mengaruniakan anakmu yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, yaitu Bapak kami, yang akan menuntun kami ke dalam kerajaan surga, Bapak. Itulah Bapak, kerinduan kami sebagai anak-anakmu, Bapak, di tengah zaman yang makin tidak jelas dan makin sangat mengerikan ini, Bapak, dan makin simpang siur, Bapak, apapun yang terjadi. Bapak, penuhilah saya dan kuasa wibawa inspirasi Roh Kudus untuk memainkan lagu ini, Bapak. Biarlah ini menjadi berkat bagi roh jiwa Bapak Ibu di Instagram maupun di YouTube, Bapak ini. Bapak, sebentar lagi saya akan memainkan lagu ini. Biarlah tangan saya sekali lagi yang memainkan ini dipakai Engkau, Bapak, bukan tangan saya, Bapak. Saya hanya sarana tubuh ini, Bapak. Itulah doa saya, Bapak, dan untuk doa Bapak Ibu YouTubers dan Instagram semua. Dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami kepada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saya akan memainkan lagu ini untuk Bapak Ibu semua.
menghadapi hidup ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Terus semangat walaupun keadaan kita, apapun kondisi kesehatan kita, maupun ekonomi kita masih terpuruk, yang masih kita terlepas dari efek pandemi COVID yang baru saja berlalu ini. Tetap semangat Bapak Ibu, tetap bersandar pada darah Yesus. Memang hidup kita ini memang utamanya sebenarnya bukan untuk tubuh, tapi untuk roh jiwa kita, untuk menuju kekekalan di kerajaan surga nanti apabila Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Kalau kita sudah meninggal duluan, kita beristirahat di Firdaus, yaitu penantian orang percaya dan taat pada firman-Nya. Demikian Bapak Ibu, sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih.